melaporkan langsung dari lokasi, di mana jutaan warga dan pedagang dari berbagai daerah di Sumatera Utara turun ke jalan untuk menyatakan penolakan tegas terhadap surat edaran wali kota yang mengatur penutupan lapak penjualan babi. Warga menilai surat tersebut melanggar hak asasi manusia. Sumatera Utara khususnya Kota Medan sedang kepanasan. Kami dari Forum dan Ormas BKM yang ada berhadir pada malam hari ini. Takbir! 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 Horas! Maju-jua! Maju-jua! Yahobu! Kami dari Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan dengan ini mengajak semua elemen untuk hadir pada aksi besok hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 jam 14 WIB di kantor Wali Kota Medan dengan titik kumpul di Lapangan Merdeka jam 1 siang untuk mendesak Wali Kota Medan agar mencabut surat edaran tentang pelarangan penjualan daging babi di Kota Medan. Horas! Maju-jua! Yahobu! Daging babi itu enak, apalagi daging babi BPK, babi panggang karo. Itu menurut kata mereka yang makan. Kalau menurut saya mana tahu, saya kan nggak pernah makan. Itu menurut kata yang makan, enak. Apalagi yang BPK, babi panggang karo. Lagian ngapain puasa-puasa ngeributin daging babi? Nggak ada kah yang lain mau diributin? Daging babi diributin? Daging babi kan udah dari zaman dulu-dulu, udah ada di situ. Ngapain diributin? Sama-sama ngerti aja kita. Saudara kita yang Kristen itu pasti sudah paham bagaimana kita umat muslim itu haramkan daging babi itu. Mereka sudah paham dari dulu, karena mereka itu hidupnya kan bukan dari sekarang-sekarang, hidupnya udah dari zaman dahulu. Jangan sampai kita terpecah belah karena daging babi. Jangan sampai pecah karena kita seleranya berbeda. Saling memahami aja. Toh mereka juga jualan di lapaknya, bukan di lapak kita. Kecuali kalau lapak kita yang untuk daging sapi, mereka pergunakan untuk jualan daging babi gitu. Itu baru nggak boleh. Jadi kita saling memahami saja. Nggak usah kita ribut-ribut masalah daging babi, apalagi ini puasa. Masa kita puasa ngeributin daging babi? Kalau saudara kita yang Kristen tuh lagi menjual daging babi, ya kita menjauh lah. Ngapain kita mendekat-dekat? Sudah tahu lapaknya dia jualan babi, mendekat pula di situ. Sudah tahu itu haram. Nggak boleh kena sama badan kita. Sudah tahu itu haram, masih aja ngedekat. Masih aja mendekat. Bukan salah mereka, salah yang mendekat lah. Sudah tahu itu tempat yang haram. Sudah tahu itu tempat jualan babi. Lah kita mendekat. Mestinya kita yang sadar diri. Udah tahu dia lapaknya lapakan jualan babi, malah mendekat. Lagian kan hidup di situ tuh udah lama, bukan setahun 2 tahun, bahkan dari buyut-buyutnya mungkin tinggal di situ. Masa nggak paham-paham juga? Apa karena daging babi bakar itu menggiurkan? Ya mungkin itu cobaannya, cobaan kalian yang puasa di daerah situ. Gaspol, Horas, Manjua-jua. Shalom, saya Leo Situmorang, SMH, Ketua Umum Forum Batak Intelektual, dengan ini menyatakan sikap kepada Wali Kota Medan, Bapak Riko Was, untuk segera menarik surat edaran melarang pedagang daging babi untuk berjualan. Pak, izin, perlu Bapak ketahui, sebelum Bapak menjadi Wali Kota Medan, Bapak pernah datang ke kantor saya, ke kantor FBI yang di Libung, untuk meminta dukungan Bapak menjadi Wali Kota. Pak, kami antusias dengan Bapak sebagai Wali Kota Kota Medan. Dengan bangga kami merasakan Bapak terpilih menjadi Wali Kota setelah Bapak juga datang ke kantor saya. Tapi izin Pak, untuk kali ini saya meminta dengan sangat, Bapak harus bersikap seadil-adilnya menjadi Wali Kota di Kota Medan. Bapak harus ingat bahwasannya pedagang daging babi itu adalah pedagang yang sudah lama bertahun-tahun jualan di bahu jalan di Kota Medan. Dan itu adalah nasib priuk untuk keluarga mereka Pak. Jadi tolong Bapak ya menarik surat edarannya, dan kami minta Bapak segera memberikan rasa keadilan. Dan kami akan mendukung program kinerja Bapak Wali Kota Kota Medan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Horas, Manjua-jua, Gaspol. Sumatera Utara khususnya Kota Medan sedang kepanasan. Suhu di Medan ini memang sering panas. Saya pernah beberapa kali ke Kota Medan dan memang panas. Ya. Dan sekarang lebih panas lagi karena edaran wali kota yang melarang penjualan daging babi. Saya tidak membaca secara persis pelarangannya seperti apa, tapi itu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Kota Medan saat ini, di mana jumlah penduduk
antara yang bisa mengkonsumsi daging babi di sana dan tidak bisa mengkonsumsi daging babi hampir berimbang. Dan ini tentu bisa akan membuat gejolak di kota Medan dan membuat situasi Medan tidak kondusif karena akan terjadi penentangan dari masyarakat yang boleh mengkonsumsi daging babi. Yang saya heran wali kota ini mengapa justru berpikir mengurusi daging babi dan tidak memilih mengurusi bagaimana tingginya tingkat kejahatan di Medan, tingginya peredaran narkoba, dan masih tingginya jumlah angka kemiskinan. Wali kota ini kan harusnya berpikir kesejahteraan manusia, memajukan kota, dan menciptakan suasana kota yang jauh dari kriminalitas. Tetapi kok malah lebih sibuk memilih mengurusi penjual daging babi. Ini wali kota harusnya berpikir lebih komprehensif untuk membangun kota Medan. Tidak berpikir politik yang populis. Ini akan merugikan kota Medan. Saya sebagai orang Batak merasa sedih melihat Medan tidak maju-maju sampai sekarang ya. Meskipun saya bukan penduduk kota Medan, tetapi karena Medan ibu kota Sumatera Utara, saya sedih. Sebagai orang yang berasal dari Sumatera Utara, Medan tidak pernah berubah dan tidak maju-maju karena pemimpinnya tidak pernah becus. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Tujuan beragama itu Pak, mencari kedamaian, bukan mencari keributan. Perkara daging babi pun kalian ributkan. Apa yang beli daging babi itu? Anak istri bapak? Apa yang jualan daging babi itu di depan masjid? Enggak kan? Kalau mau beragama Pak, toleransi sedikit sesama umat beragama. Jangan terlalu picik kali, cerdas sedikit. Kalau orang itu mau Pak, bisa juga kita di demo. Selama bulan Ramadan ini, mulai dari maghrib itu suara masjid, suara tawanya tuh, sampai subuh. Kayak mana recoknya? Ada orang tuh demo? Nggak ada kan? Kalau Bapak mau, sana tempat perluntian Nibung Raya itu, laporkan. Jinah tuh kan, haram kan? Laporkan. Kalau orang Medan nggak mungkin nggak tahu itu Pak, apalagi Bapak udah tua bangka, udah lama hidup di Medan. Sana yang jual alkohol di bar-bar sana banyak Pak, haram kan? Laporkan. Ada memang ditulis di undang-undang itu dilarang menjual daging babi? Nggak ada kan? Saya umat Islam, salam toleransi. Babi babi wajar maho viranta hai aiso tarha tahun tagoni dagingmu asa pabuatu hamuda macam-macam ni tagoni daging babi babi san babi panggang babi rica babi arsang. Ya, nih loh, kami tidak makan babi, kami mengikut orang-orang Islam. Sebagian dari mereka mengatakan dengan bangga dia, nih loh, kami tidak makan babi, kami mengikuti ajaran Yesus. Dia lupa bahwa dalam ajaran agama Islam itu makan babi itu boleh. Perhatikan. Sampai kapanpun babi itu tetap haram. Memakan babi haram, pakai babi haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Kapan? Terjebak di dalam hutan. Makanan tidak ada. Pilihan cuma dua, babi atau mati. Tak boleh kita pilih mati. Karena kata Allah, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Boleh memilih babi. Akhaful dararain kalau memang mudaratnya lebih ringan. Boleh. Boleh. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Masuk ke hutan. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi. Bakar. Colek-colek ke kecap. Jadi sudah. Jadi jangan lagi ada orang-orang muslim yang dengan bangganya, kami tidak makan babi, sementara kalian makan binatang yang haram lainnya. Jadi intinya itu begini teman-teman. Mereka ini sering dengan begitu bangganya karena nggak makan babi. Padahal tadi kan jelas kata Abdul Somad boleh makan babi kalau kepepet. Ya, kalau kepepet boleh, saudara. Nah, lalu di dalam agama Islam itu boleh makan unta. Boleh makan unta, boleh makan kelinci, boleh. Yang nggak boleh cuman babi. Nah,
Telusur punya telusur. Muhammad ini, teman-teman, dia itu sering bergaul dengan orang-orang Wahyudi. Dilihatlah orang-orang Wahyudi tidak makan BABI. Nah, sebenarnya di dalam hukum Taurat, itu yang dibicara itu kriterianya, bukan hewannya. Inilah jenis-jenis binatang yang haram bagimu. Sebenarnya kata haram itu nggak ada dalam Bible. Yang ada itu kata tame. Tame itu maksudnya kotor. Gitu. Yaitu apa? Yaitu binatang yang dia tidak berkuku belah dan tidak memamah biak. Jadi ada dua kriterianya. Dia tidak berkuku belah, yaitu kukunya dua berselah panjang, dan di detik yang sama memamah biak. Maka itu najis bagimu. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi tanggapan dari para netizen sekaligus tokoh-tokoh, bagaimana mereka memberikan kecaman keras terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota Medan. Bagaimana dalam surat edaran tersebut beliau melarang orang-orang berjualan daging B2 khususnya di bulan puasa ini. Dan teman-teman, setelah viral di media sosial kecaman-kecaman dan juga demo, akhirnya beliau memutuskan untuk cabut surat edaran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau membela dirinya dengan mengatakan bahwa beliau tidak melarang, tetapi hanya memfasilitasi agar semuanya berjalan dengan baik dan teratur. Nah teman-teman, apapun tanggapan dari beliau, tetapi yang penting kita berharap semakin baik ke depannya, agar apa? NKRI ini tetap terjaga, teman-teman. Jangan sampai ada perpecahan. Jangan sampai mau kita dipecah belah oleh oknum-oknum yang mau merusak NKRI, bahkan mau mengambil keuntungan di tengah-tengah demo ini. Kita tidak mau hal itu terjadi. Karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa demo ini berjalan dengan baik. Tidak ada kekerasan, tidak ada luka-luka, bahkan tidak ada kejahatan-kejahatan. Tetapi yang ada hanyalah suara rakyat yang disampaikan. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah mendengarkan suara rakyat. Karena bagaimanapun juga pemerintah itu itu datang dari rakyat dan kembali kepada rakyat. Itu perlu kita pahami, teman-teman, Dan mengenai sebenarnya daging B2 ini, memang bagi saudara kita Muslim itu haram. Tapi kita non-Muslim seperti Kristen, Buddha, dan lain sebagainya itu bukan haram, tapi itu adalah haram, kata teman-teman kita. Jadi artinya begini, teman-teman, bahwa kita itu harus saling menghargai. Kita tidak boleh memaksa orang lain lakukan seperti apa yang kita inginkan, karena itu bukan toleransi. Karena begini, saudara kita dari seberang sering mengatakan agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi tidak ada paksaan dan tidak boleh ada paksaan. Anda boleh mengatakan agama Anda lah yang paling benar, silahkan, tanpa Anda menjelekkan agama orang lain, tanpa Anda memaksa agama orang lain agar sama dengan agama Anda. Begitu juga dengan kami yang non-Muslim. Kami berhak mengatakan bahwa agama kami, ajaran kami lah yang paling benar, tanpa menghina, tanpa memaksa agama orang lain agar sama dengan kami. Itu yang harusnya yang paling tepat, teman-teman. Saya berharap video yang saya bagikan ini boleh memberikan informasi penting serta pelajaran penting bagi kita, agar kita semua menjadi anak-anak bangsa yang cerdas. Saudaraku, salam, sampai jumpa di video selanjutnya.